Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Echa Mestika Tampu Bolon berusia 32 tahun merupakan seorang janda asal Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Pierre Tampu Bolon dan Ibu Dame BR Naibaho. Echa memiliki seorang anak dari suami pertamanya. Namun tidak ada informasi tentang pernikahan pertama Echa dengan suami pertamanya itu, sudah berapa lama mereka berpisah dan apa alasan perpisahan mereka. Namun yang jelas setelah berpisah dengan mantan suaminya, hak asuh atas buah hati mereka jatuh ke tangan Echa. Tetapi karena harus bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sang anak maupun kebutuhan pribadinya, mau tidak mau, Echa pun harus menitipkan buah hatinya itu kepada orang tuanya di Balige, Kabupaten Toba. Sementara Echa sendiri tinggal di sebuah kos-kosan yang terletak di Jalan Pelajar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Echa merupakan lulusan Universitas Dharma Agung Medan, jurusan ekonomi. Ia pernah bekerja di perusahaan distributor spare part sebagai office administrator. Namun beberapa tahun kemudian ia berhenti dari pekerjaannya itu dan memutuskan untuk berjualan pakaian secara online. Usaha Echa jualan pakaian online tersebut bisa dibilang cukup lancar dan sukses karena dari hasil itulah Echa rutin mengirim uang kepada orang tuanya untuk biaya hidup anak sematawayangnya. Meskipun dia tidak bisa mengurus buah hatinya secara full time karena harus bekerja, namun Echa tidak lupa akan tanggung jawabnya membiayai sang anak. Segala keperluan anaknya disediakan oleh Echa dan ia juga rutin mengunjungi anaknya di rumah orang tuanya di Balige. Selama ini kehidupan Echa tampak baik-baik aja. Di lingkungan kos tempat tinggalnya, Echa cukup berbaur dengan orang-orang sekitar karena sifatnya yang ramah dan mudah bergaul. Ia juga memiliki banyak teman yang suka ngumpul-ngumpul di tempat kosnya. Waktu berlalu, di masa kesendiriannya setelah berpisah dengan mantan suami, Echa pun mulai membuka hatinya kembali untuk pria baru. Ia kemudian bertemu dengan seorang pria yang akrab dipanggil Ginting. Echa dan Ginting pun mulai menjalin hubungan asmara dengan serius. Di usia mereka yang bisa dibilang sudah sangat dewasa, keduanya pun ingin serius dan mantap melangkah ke jenjang selanjutnya. Setelah menjalin hubungan selama beberapa waktu, Ginting pun memantapkan hatinya melamar Echa untuk dijadikan istri. Bahkan keduanya mulai melakukan persiapan-persiapan dan rencananya mereka akan menikah pada bulan Desember 2023. Namun sayang semuanya tidak berjalan sesuai dengan harapan Echa dan Ginting. Dalam kemantapan mereka untuk menikah ada sebuah tembok besar yang menghalangi, yaitu restu dari orang tua Ginting. Ternyata selama ini keluarga Ginting tidak merestui hubungan mereka karena keluarga pria tersebut diduga kurang setuju dengan status Echa sebagai janda anak satu. Karena hal itu sehingga rencana pernikahan Echa dan Ginting pun tidak pernah terjadi. Hal itu tentu saja juga membuat Echa sedih. Dia sudah senang Ginting mau menerima dirinya yang berstatus janda anak satu, namun ternyata keluarga Ginting tidak bisa menerima hal itu. Tentu tanpa restu keluarga, pernikahan mereka tidak bisa berjalan dengan mulus. Hubungan mereka pun lama-kelamaan mulai terlihat ada jarak dan bukan hubungan sepasang kekasih lagi. Mereka memang saling menyayangi tetapi tidak direstui karena status dari Echa, sehingga keduanya pun mulai menjalani kehidupan masing-masing. Tetapi meskipun begitu, keduanya kadang masih saling memberikan perhatian dan tak jarang Ginting akan menemui Echa di tempat kosnya. Echa juga akan curhat kepada Ginting tentang masalah apapun yang dia hadapi. Di sini Ginting tidak lagi berperan sebagai kekasih Echa, tetapi lebih seperti sahabat dekat. Kemudian Echa pun mulai kembali membuka hatinya lagi untuk pria baru setelah rencana pernikahannya dengan Ginting gagal. Echa pun mulai mencari pria baru di sebuah aplikasi kencan. Dan singkat cerita di aplikasi itulah Echa berkenalan dengan seorang pria yang usianya jauh lebih muda darinya bernama Panji Satria berusia 25 tahun, warga Jalan Sempurna Medan. Panji ini bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran siap saji di daerah Medan Kota.
Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari Panji ini guys. Namun yang jelas dikatakan bahwa Panji telah memiliki calon istri yang akan dinikahinya pada tanggal 3 Desember 2023. Segala persiapan pernikahan dengan calon istrinya telah disiapkan, bahkan keduanya telah melangsungkan pertunangan serta melakukan sesi foto prewedding. Panji dan calon istrinya yang identitasnya tidak disebutkan sudah mantap akan menikah di tanggal 3 Desember nanti. Tetapi sayang ada satu sifat Panji yang tidak diketahui oleh sang calon istri, yaitu Panji yang suka jajan di luar. Di mana 2 minggu sebelum menikah, Panji berkenalan dengan Echa di aplikasi Kencan. Lalu entah bagaimana ceritanya, keduanya pun sepakat untuk bertemu di kamar kos Echa di Jalan Pelajar, Kecamatan Medan Kota Medan. Dan dalam pertemuan pertama tersebut, Panji dan Echa dikatakan langsung melakukan hubungan badan. Lalu setelah puas, katanya Panji pun membayar Echa sesuai kesepakatan. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa Panjilah yang dibayar oleh Echa sebagai imbalan telah memuaskan nafsunya. Entah versi mana yang benar, namun yang jelas pertemuan pertama mereka itu dimulai dengan hubungan badan yang padahal Panji akan menikah dengan calon istrinya 2 minggu lagi. Tetapi meskipun mereka baru pertama kali bertemu hari itu, Echa tampaknya menyukai Panji. Pemuda tersebut telah mencuri hati Echa, padahal Panji sudah bercerita kalau sebentar lagi dirinya akan menikah. Echa yang mungkin kesepian serta putus asa karena pernikahannya dengan Ginting gagal, dengan cepat merasa nyaman bersama Panji. Sementara Panji mungkin hanya menjadikan Echa sebagai pemuas nafsu saja karena dirinya sebentar lagi akan menikah dengan sang calon istri. Panji sepertinya hanya bersenang-senang mencari kepuasan sebelum menikah. Setelah pertemuan pertama itu, Echa dan Panji pun intens berkomunikasi lewat ponsel. Kemudian pada hari Kamis 30 November 2023 atau 3 hari sebelum Panji menikah, Echa menghubungi pria tersebut mengajak untuk ketemuan. Namun saat itu Panji sempat menolak karena 3 hari lagi dia akan menikah sehingga dia butuh istirahat. Namun Echa menjanjikan uang 1 juta rupiah jika Panji mau datang ke kosannya. Merasa tergiur dengan uang yang cukup besar itu, Panji pun akhirnya mau datang ke kosan Echa. Panji datang ke kos Echa sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan keduanya pun kembali melakukan hubungan badan. Setelah selesai, Panji lantas menagih janji Echa yang akan memberikannya uang 1 juta rupiah. Tetapi katanya Echa enggan memberikan uang tersebut. Yang lebih mengejutkan Panji adalah ketika Echa meminta agar Panji membatalkan pernikahannya pada 3 Desember nanti. Bukan cuma itu, Echa juga meminta agar Panji menikahi dirinya. Di titik ini Panji pun merasa emosi. Dia emosi Echa tidak memberikan uang 1 juta yang telah dijanjikan dan malah menyuruhnya untuk membatalkan pernikahannya yang akan berlangsung 3 hari lagi. Seketika Panji pun menjadi gelap mata. Dan di kosan Echa itu ia langsung mencekik leher Echa dengan cara dipiting menggunakan tangan sebelah kanan. Echa yang mulai susah bernafas pun mencoba melepaskan pitingan Panji sambil berkata, Udah, istighfar kau, tolong. Suara Echa itu rupanya sempat didengar oleh tetangga kos Echa yang bernama Eliani. Eliani pun datang ke depan pintu kamar kos Echa sambil berkata, Ada apa, Cha? Ini Bibi di sini, duduk di sini. Janganlah ribut-ribut, cerita sama Bibi kalau ada masalah. Mendengar ada tetangga yang datang, Panji tetap mencekik leher dan membekap mulut Echa hingga Echa tak bisa berkata-kata lagi. Karena sudah tidak ada suara dari dalam kamar Echa, Eliani pun kembali lagi ke kamarnya. Sementara itu karena cekikan Panji cukup kuat, Echa akhirnya menjadi lemas tak sadarkan diri. Kemudian Panji melarikan diri dengan membawa kalung emas yang dipakai oleh Echa serta uang tunai sebesar 300.000 rupiah. Panji meninggalkan kosan Echa sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Ia menuju ke toko emas untuk menjual kalung milik korban. Namun pada saat itu toko emas tidak ada yang buka sehingga ia pun langsung pergi ke rumahnya yang berada di Jalan Sempurna, Kelurahan Sudirejo 1, Kecamatan Medan Kota. Sementara itu saat ditinggalkan oleh Panji, Echa ini ternyata masih bernafas namun tidak sadarkan diri.
Kondisi Echa yang lemas dan kesulitan bernafas pertama kali diketahui oleh Ginting, mantan kekasihnya, yang datang ke kamar kos Echa sekitar pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat. Melihat kondisi Echa itu, Ginting pun langsung berteriak minta tolong kepada pemilik kos. Saat ditemukan oleh Ginting, Echa dalam kondisi tak berpakaian. Bagian pinggang ke bawah hanya ditutupi kain, sementara bagian atasnya tanpa sehelai benang pun. Echa kemudian dibawa ke rumah sakit Madani, namun di sana dia akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kematian Echa yang mencurigakan pun akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim Polsek Medan Kota pun mulai melakukan penyelidikan, dimulai dengan memeriksa saksi-saksi serta ponsel milik Echa. Dan dari sanalah polisi menemukan adanya percakapan terakhir seseorang yang diduga terakhir kali ditemui oleh Echa malam itu sebelum meninggal dunia. Orang tersebut tak lain adalah Panji Satria. Sementara itu, Panji pun mengetahui kabar kematian Echa dari media sosial. Ia sempat bersembunyi setelah pihak kepolisian berkali-kali datang ke rumahnya. Sampai akhirnya Franz Daci, sepupu Panji, menemui pria tersebut di tempat persembunyiannya. Dan saat itu Panji pun bercerita kepada Franz tentang hubungannya dengan Echa serta peristiwa naas yang terjadi di kamar kos korban. Mendengar itu, akhirnya pihak keluarga pun membujuk Panji untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan Panji Satria menyerahkan diri ke Polsek Medan Kota pada hari Sabtu 2 Desember 2023 pada pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Kepada polisi, Panji pun menceritakan awal mula pertemuannya dengan Echa hingga kronologi kejadian penghilangan nyawa korban. Panji kemudian dipindahkan ke Polrestabes Medan untuk proses lebih lanjut. Padahal sedianya Panji ini akan melangsungkan pernikahan pada Minggu pagi atau besok harinya. Usai mengantarkan Panji ke Polsek, keluarga Panji pun mendatangi kediaman pihak calon istri Panji. Mereka menceritakan semua peristiwa yang terjadi antara Panji dan korban Echa. Pihak keluarga calon istri Panji sempat syok mendengar cerita tersebut. Namun hebatnya calon istri Panji memaafkan pria itu dan pernikahan mereka tetap terjadi sesuai rencana, di mana akad nikah berlangsung di ruang penyidik Satreskrim Polrestabes Medan pada hari Minggu 3 Desember 2023 pagi. Pernikahan berlangsung setelah adanya permohonan dari keluarga tersangka Panji dan calon istrinya yang dihadiri saksi dari masing-masing mempelai. Polisi pun melakukan penjagaan ketat selama proses akad nikah agar Panji tidak melarikan diri. Usai akad nikah, istri Panji pun langsung pulang ke rumahnya, sementara Panji tetap di penjara menjalani proses hukuman yang harus ia terima atas penghilangan nyawa Echa. So, atas perbuatannya Panji dikenakan pasal berlapis karena turut mengambil kalung emas milik Echa. Panji dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana penghilangan nyawa. Persidangan kasus ini pun dimulai pada tanggal 4 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Medan. Saat itu Panji dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan. Terdakwa Panji Satria dinilai telah memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana penghilangan nyawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer yakni pasal 338 KUHP. Menurut jaksa, hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Echa Mestika Tampu Bolon alias Echa meninggal dunia. Sementara hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum. Usai membacakan surat tuntutan, selanjutnya majelis hakim menunda persidangan hingga minggu selanjutnya. Dan akhirnya pada hari Selasa 28 Mei 2024, terdakwa Panji Satria akhirnya divonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Majelis Hakim malah memberi keringanan hukuman kepada Panji yang sebelumnya Panji dituntut 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Usai dibacakan putusan tersebut, Panji pun menyatakan menerima hukuman yang dijatuhkan hakim kepadanya. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.